Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Husnul Hatimah, NIM 1903-041, kelas RMK A, angkatan 2019. Saya akan mempraktekkan beberapa praktikum. Yang pertama adalah menghubungkan jaringan LAN peer-to-peer menggunakan kabel cross. Nah, kita akan menyambungkan konektor satu dan konektor kedua. Di sini kita membutuhkan gunting, crimping, kabel cross, dan port. Pertama yaitu kita gunting sedikit kabel cross, terus kita susun kabel warna ke port dengan warna yang sesuai dengan konektor satu. Setelah warnanya sesuai, kita masukkan perlahan agar rapat. Setelah itu kita akan crimping port yang telah kita buat tadi. Dan setelah itu, setelah di-crimping, kita tarik untuk memastikan kabel yang kita pasang sesuai. Setelah itu, kita ke konektor kedua. Sama seperti tadi, kita gunting kabel sedikit. Kita susun kabel warna ke port dengan warna yang sesuai. Setelah itu, kita masukkan kabel ke port. Setelah itu, kita crimping lagi kabel yang tadi kita pasang. Kita tarik sedikit untuk memastikan apakah kabel yang kita pasang sesuai. Seperti ini. Setelah kita pasang dua konektor tadi, kita akan mencoba pasangkan ke laptop untuk memastikan apakah kabel yang kita buat tadi tersambung atau tidak. Kita masukkan kabel LAN yang tadi kita buat ke laptop. Nah, jika tersambung, maka akan terbaca di laptop kita di bagian bawah, yaitu terbaca online, seperti tampilan di layar. Sekarang kita ke praktikum selanjutnya, yaitu praktikum kedua, itu menghubungkan komputer dengan switch menggunakan kabel strike. Sama seperti tadi, kita sambungkan konektor satu dan konektor kedua. Sama seperti tadi, cara pemasangannya yaitu kita gunting sedikit, terus kita susun kabel warna sesuai dengan konektor satu. Setelah itu, kita masukkan kabel ke port dengan perlahan agar tidak ada yang terlepas. Nah, setelah itu kita crimping lagi sama seperti tadi. Kita tarik lagi untuk memastikan kabel yang kita pasang sesuai. Sekarang kita ke konektor kedua. Sama seperti tadi cara pemasangannya. Di sini kita percepat aja ya. Setelah kita pasang dua konektor tadi, kita akan mencoba memasukkan kabel UTP ke switch dan ke komputer. Dan jika tersambung, maka komputer akan menyala dan switch akan menyala. Setelah itu kita ke praktikum 3. Saya akan mempraktekkan yaitu koneksi jaringan LAN client server menggunakan kabel UTP, dan dua opsi mendapatkan IP address yaitu dengan cara use the following dan obtain IP address, dan langkah-langkah chat dan mengirim file pada aplikasi LAN Messenger. Pertama-tama kita masukkan dulu kabel UTP ke laptop. Nah, setelah itu kita ke bagian bawah nih, jaringan, terus pilih open network. Nah, setelah itu kita pilih chain adapter setting, terus kita klik dua kali, terus kita klik ethernet, terus kita pilih property, terus kita cari internet protokol versi 4, lalu kita klik lagi property, dan di sini ada dua pilihan yaitu obtain dan use the following. Fungsi obtain adalah yang memberikan alamat IP secara otomatis pada komputer kita, dan use following memberikan alamat IP secara manual. Nah, kita
pilih kedua, yaitu the following, dan masukkan IP address secara berturut-turut, yaitu 192 spasi 168 spasi 0 spasi 3, dan akan mendapatkan subnet secara otomatis, yaitu 255 spasi 255 spasi 255 spasi 0. Terus klik OK, terus klik yes, lalu close. Nah, sekarang kita akan mencek status yang kita buat tadi, yaitu kita kembali ke Ethernet, terus kita klik kanan, pilih status, terus kita klik detail. Nah, sekarang kita bisa melihat IP address yang tadi kita buat, yaitu 192 spasi 168 spasi 0 spasi 3. Ini sudah cocok yang kita masukkan tadi. Nah, tadi kita sudah menginstal aplikasi LAN Messenger. Sekarang langkah-langkah chat dan mengirimkan file pada aplikasi LAN Messenger. Di sini kita pilih tools, lalu pilih preference, lalu klik account, lalu kita isi username dengan nama kita sendiri, lalu first name yaitu LMK19, lalu last name sama seperti username, lalu klik OK. Untuk mengirimkan chat, kita klik 2 kali nama yang mau kita chat, seperti tampilan ini. Nah, sekarang kita akan mengirimkan file dengan mengklik 2 kali, lalu pilih send file, lalu kita pilih file yang mau kita kirim, terus klik open. Inilah tampilan pada saat kita telah mengirim file. Sekarang kita akan memilih opsi yang pertama, yaitu obtain an IP address. Sama seperti yang tadi, yaitu kita klik bagian bawah kanan, yaitu tampilan jaringan, lalu klik open network. Nah, setelah itu kita klik adapter setting, klik Ethernet, terus klik property, pilih internet protokol versi 4, lalu klik property. Di sini kita memilih obtain, yaitu untuk memberikan alamat IP secara otomatis pada komputer kita. Nah, sekarang kita akan memilih obtain an IP address. Nah, setelah itu kita klik OK, terus close. Nah, sekarang kita akan mencek statusnya IP yang kita dapatkan tadi, yaitu klik kanan Ethernet, lalu pilih status, terus klik detail. Nah, sekarang kita bisa melihat IP address yang tadi seperti tampilan di layar. Setelah itu kita close dan buka aplikasi LAN Messenger. Kita tunggu beberapa detik untuk bisa tersambung ke komputer lainnya. Nah, sekarang kita sudah tersambung. Nah, sekarang kita akan mengirimkan chat dan mengirimkan file sama seperti tadi. Kita percepat aja ya. Itulah tadi cara mendapatkan IP address dengan cara the following dan obtain. Selanjutnya kita ke praktikum 4, yaitu cara mengganti nama WiFi ke koneksi LAN server menggunakan wireless access point, dan langkah-langkah mengganti nama WiFi, dan cara koneksi ke WiFi, dan langkah-langkah chat dan mengirimkan file pada aplikasi LAN Messenger. Langkah pertama yaitu kita akan menghubungkan modem ke laptop untuk mengakses jaringan internet. Sambungkan di belakang modem ada port dan colok salah satunya, dan access point colok di warna biru. Setelah itu kita akan reset kembali untuk mengganti nama WiFi, yaitu kita tekan lama di belakang modem dan akan menyala warna kuning ke orange, dan jika sudah berwarna orange maka modem sudah terreset kembali. Langkah selanjutnya itu kita akan mengecek laptop dengan nama WiFi TP-Link, terus klik connect. Nah, sekarang kita sudah tersambung ke WiFi.
Nah, sekarang kita buka browser, ketikkan alamat IP-nya yaitu 192.168.0.1, lalu enter. Maka akan muncul menu baru. Di sini kita disuruh mengisi username yaitu admin, begitu juga dengan password yaitu admin, lalu klik login. Setelah itu kita akan menuju tampilan selanjutnya yaitu kita klik next, lalu pilih access point, lalu klik next. Lalu kita ganti nama wifi TP-Link menjadi Jannah dan password yaitu 1-9. Terus kita klik next, lalu kita klik next dan finish. Di sini kita menunggu hingga 100%, lalu akan muncul tidak ada internet. Nah, sekarang kita akan mencari wifi dengan nama Jannah, terus klik berikut, lalu masukkan password yang tadi kita buat. Nah, sekarang sudah tersambung. Sekarang kita akan mencek status yang kita dapatkan, yaitu kita klik dua tampilan jaringan, klik open network. Di sini kita pilih wifi, lalu klik change adapter, lalu klik dua kali wifi, pilih status, lalu kita klik detail. Sekarang kita bisa melihat status yang kita dapatkan. Nah, sekarang langkah-langkah chat dan mengirimkan file pada aplikasi LAN Messenger. Di sini kita pilih tools, lalu pilih preference, lalu klik account, lalu kita isi username dengan nama kita sendiri, lalu first name yaitu Remika 19, lalu last name sama seperti username, lalu klik OK. Untuk mengirimkan chat, kita klik dua kali nama yang mau kita chat seperti tampilan ini. Nah, sekarang kita akan mengirimkan file dengan mengklik dua kali, lalu pilih send file, lalu kita pilih file yang mau kita kirim, terus klik open. Inilah tampilan pada saat kita telah mengirim file. Nah, sekarang kita ke praktikum 5. Saya akan menjelaskan dua tutorial. Yang pertama yaitu jaringan internet menggunakan kabel UTP. Di sini kita menggunakan switch dan kabel UTP. Nah, sekarang kita masukkan kabel UTP ke laptop dan jika tersambung maka lampu switchnya akan berkedip-kedip. Nah, sekarang kita akan melihat status IP address-nya, yaitu kita ke tampilan jaringan lalu pilih open network. Nah, terus kita pilih adapter option. Terus kita klik dua kali Ethernet, pilih status lalu klik detail. Nah, sekarang kita bisa melihat IP address-nya yaitu seperti tampilan di layar. Setelah itu kita close. Sekarang kita akan mencoba masuk ke browser apakah jaringan internet sudah tersambung atau belum. Di sini saya akan mencoba membuka YouTube. Nah, ternyata jaringan internet menggunakan kabel UTP sudah tersambung dan tadi kita sudah melihat status IP address yang kita dapatkan. Nah, sekarang kita ke jaringan internet menggunakan wireless access point dan mengecek IP address yang didapatkan. Nah, sekarang kita akan menghubungkan modem ke laptop untuk mengakses jaringan internet. Sambungkan di belakang modem ada port dan colok salah satunya dan access point colok di warna biru. Nah, sekarang lampu modem akan berwarna kuning dan sudah terreset dan akan kembali dengan wifi yaitu TP-Link. Nah, sekarang kita akan mencek kembali ke laptop apakah sudah terkoneksi. Nah, di sini sudah terkoneksi dengan nama TP-Link. Lalu kita klik connect, lalu kita pilih connect lagi, terus kita cancel. Di sini kita sudah terkoneksi dengan nama wifi TP-Link. Nah, sekarang kita akan masuk ke browser dengan nama alamat IP-nya adalah 192.168.0.1. Terus enter. Sekarang akan muncul menu baru. Di sini kita disuruh mengisi username dan password yaitu username admin dan password admin, lalu klik login. Nah, sekarang kita akan masuk ke tampilan kedua. Di sini kita pilih next, terus pilih access point, lalu next.
Nah, di sini kita akan mengganti nama WiFi yaitu TP-Link menjadi Rahmayani. Terus kita ganti passwordnya yaitu 1 sampai 9. Lalu klik next. Lalu kita pilih lagi next. Terus kita pilih finish. Nah, sekarang kita tunggu hingga mencapai 100% dan akan muncul no internet. Nah, sekarang kita akan mencoba keluar dengan men-close. Terus kita cari nama WiFi yang tadi kita buat. Nah, sekarang kita akan login dengan nama WiFi yaitu Rahmayani. Terus kita connect. Terus masukkan password yang tadi kita buat yaitu 1 sampai 9. Terus kita pilih next. Di sini kita sudah terkoneksi dengan nama WiFi Rahmayani. Sekarang kita akan mencoba masuk kembali ke browser untuk memastikan apakah jaringan sudah terkoneksi atau belum. Nah, sekarang kita sudah terkoneksi dengan WiFi. Terus kita close. Lalu kita akan mencek status yang kita dapatkan dari WiFi. Klik di bawah bagian kanan tampilan jaringan, lalu klik open network. Kita pilih chain adapter, lalu klik 2 kali WiFi, pilih status, lalu klik detail. Ini kita bisa melihat IP address yang kita dapatkan. Itu kita close. Nah, itulah cara mendapatkan IP addressnya yang menggunakan WiFi. Kita ke praktik 7. Di sini saya akan menjelaskan tutorial membuat simulasi di unit di rumah sakit, yaitu ada 3 unit. Yang pertama adalah pendaftaran, kedua unit rekam medis, dan ketiga unit poliklinik, di mana ada perawat inap, perawat jalan, polik gigi, dan polik umum. Di sini kita memakai 3 switch. Nah, kita akan menyambungkan switchnya, yaitu kita masukkan kabel ke switch pendaftaran, ke switch kedua yaitu unit rekam medis, maka switch 1 dan 2 akan menyala. Nah, switch kedua akan dihubungkan lagi ke switch ketiga yaitu di poliklinik, maka switch 2 dan 3 akan menyala. Setelah itu kita masukkan kabel UTP ke laptop. Terus kita masukkan kabel UTP-nya lagi ke switch, dan jika tersambung maka switch-nya akan menyala. Nah, setelah itu kita akan membuat IP address-nya dan mengecek status yang sudah kita buat. Kita pilih tampilan jaringan, lalu pilih open network, lalu klik chain adapter, lalu klik 2 kali Ethernet, pilih properti, lalu pilih Ethernet protocol, lalu pilih use the following IP address, dan masukkan IP address-nya yaitu 192.168.0.1. Terus klik OK. Nah, sekarang kita akan mengecek statusnya, yaitu klik 2 kali Ethernet, lalu pilih status, lalu klik detail. Nah, seperti tampilan layar, ini adalah status IP address untuk pendaftaran. Untuk status IP address kedua yaitu untuk unit rekam medis, dan status IP address yang ketiga yaitu poliklinik. Nah, sekarang kita akan menuju ke aplikasi LAN Messenger, yaitu langkah-langkah chat dan mengirimkan file pada aplikasi LAN Messenger di setiap unit di rumah sakit. Langkah pertama, kita buka aplikasi LAN Messenger. Di sini kita mengubah nama seperti biasa yaitu tools, klik preference, lalu klik account, lalu username yaitu tpp.rj, terus last name sama seperti username, terus oke. Di sini kita sudah tersambung di unit-unit rumah sakit. Klik 2 kali yang mau kita chat. Nah, kita akan mengirimkan chat ke unit-unit yang ada di rumah sakit yaitu TPPRI seperti tampilan di layar. Nah, sekarang kita akan mengirimkan file ke tiap-tiap unit yang ada di rumah sakit.
klik send file, lalu pilih file yang mau kita kirim, terus open. Seperti tampilan di layar. Nah, itulah tadi cara menghubungkan Swiss ke tiap-tiap unit di rumah sakit. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tutorial yang kedua, yaitu membuat simulasi di unit yang ada di rumah sakit, yaitu 3 unit: pendaftaran, unit rekam medis, dan unit poliklinik, di mana ada rawat inap, rawat jalan, poli gigi, dan poli umum. Di sini kita membutuhkan 3 modem dan 3 Swiss. Langkah pertama yaitu kabel UTP ke Swiss dihubungkan ke modem, dan kabel UTP sambungkan di modem dan masukkan di port warna biru untuk access point. Maka Swiss dan modem akan menyala. Nah, kemudian Swiss kedua dihubungkan ke modem dan colok di warna biru untuk access point, maka Swiss dan modem akan menyala. Nah, sekarang ke Swiss ketiga, sama seperti tadi cara pemasangannya. Nah, sekarang kita menuju Swiss ke Swiss, yaitu langkah pertama kita sambungkan kabel UTP di unit TPP dan dihubungkan ke Swiss unit rekam medis, maka lampu Swiss akan menyala. Dari Swiss rekam medis akan disambungkan lagi ke kabel UTP ke unit poliklinik. Di sini sudah terhubung semua. Pertama-tama kita akan mereset WiFi dengan cara tekan nama tombol hitam di bagian belakang, maka lampu WiFi menyala dan berkedip-kedip. Nah, di sini kita sudah mereset modem dan Swissnya menyala. Sekarang kita akan mengecek kembali ke laptop apakah sudah terkoneksi dengan WiFi. Nah, di sini sudah terkoneksi dengan nama TP-Link. Klik connect, lalu masukkan password, lalu klik next. Nah, di sini kita sudah terkoneksi dengan nama TP-Link. Seperti biasa, kita akan mengganti nama WiFi, yaitu kita masuk ke browser, lalu ketikkan alamat IP-nya adalah 192.168.01, lalu enter. Di sini kita ke tampilan selanjutnya. Di sini kita disuruh mengisi yaitu username admin dan password admin, lalu klik login. Setelah itu kita ke tampilan selanjutnya, yaitu kita klik next, pilih access point, lalu klik next. Lalu kita ganti nama TP-Link menjadi unit pendaftaran dan password yaitu 1-9, lalu next, lalu klik lagi next, lalu klik finish. Di sini kita menunggu sampai 100%. Maka akan muncul tidak ada internet. Nah, sekarang kita akan mencari nama WiFi yaitu unit pendaftaran. Lalu klik 2 kali dan masukkan password yang tadi kita buat, lalu klik next. Di sini kita sudah terkoneksi dengan nama WiFi unit pendaftaran. Nah, setelah itu kita akan mengecek IP address yang kita dapatkan, yaitu klik tampilan jaringan, lalu klik open network, lalu klik change adapter. Kita klik 2 kali WiFi, lalu klik status, lalu pilih detail. Nah, ini adalah status IP address untuk pendaftaran. Ini adalah status IP address unit rekam medis. Nah, ini adalah status IP address dari poliklinik. Dan ini adalah status IP address dari unit poli umum. Setelah itu kita close. Nah, sekarang kita ke langkah-langkah chat dan mengirimkan file pada aplikasi LAN Messenger di setiap unit di rumah sakit. Kita sudah tersambung di unit-unit rumah sakit. Klik 2 kali yang mau kita chat. Nah, kita akan mengirimkan chat ke unit-unit yang ada di rumah sakit, yaitu TPPRI seperti tampilan di layar. Nah, sekarang kita
kita akan mengirimkan file ke tiap unit yang ada di rumah sakit. Klik send file, lalu pilih file yang mau kita kirim, terus open. Seperti tampilan di layar. Nah, itulah tadi langkah-langkah chat dan mengirimkan file pada aplikasi LAN Messenger di unit rumah sakit dan menggunakan Swiss dan WiFi. Kita ke praktikum 8. Membuat sistem informasi di rumah sakit dengan menggunakan aplikasi online dan dengan cara hosting dan domain. Di sini kita menggunakan aplikasi Exam. Di sini kita next dan klik next. Di sini kita nextkan saja. Nah, di sini kita akan menyimpan folder, yaitu di folder lalu klik next. Di sini kita hapus centangnya, terus kita next. Nah, di sini kita tunggu hingga penginstalan selesai. Di sini kita disuruh minta izin ke aplikasi Exam. Klik akses. Kita pilih MySQL, terus klik config, terus klik start. Kita masuk ke PHP My Admin. Di sini kita akan meletakkan database-nya. Aplikasinya sudah ditaruh ada di data E dengan nama Puskesmas. HTDoc. Kita akan membuat folder dengan klik new. Di sini kita ambil nama database-nya, yaitu yang diletakkan di data D, yaitu Puskesmas. Kita copy saja, terus kita paste, terus klik create. Nah, inilah adalah database-nya. Sekarang langkah-langkah memasukkan file pada tempat sebelumnya, yaitu kita klik import, lalu choose file. Di sini kita cari di data E dan pilih htdoc, terus klik Puskesmas, terus kita klik open, itu klik go. Ini sementara memproses untuk memasukkan database. Ini kita sudah berhasil untuk mengimpor database-nya. Ini kita kembali ke Exam, lalu ke HTDoc, lalu klik Puskesmas, lalu klik application, lalu klik config, cari database-nya. Di sini kita akan mengedit. Ini adalah bahasa pemrograman. Kita akan edit. Kita ke browser dengan alamat IP localhost Puskesmas, lalu klik enter. Nah, di sini sudah berjalan aplikasinya. Sekarang kita ke hosting, klik messenger, kita tarik ke bawah, terus klik subdomain. Ketik subdomain dengan kelas Arambica 2019, lalu klik create. Nah, di sini kita cari nama yang kita buat tadi. Nah, terus kita copy, terus kita masukkan ke browser, terus paste, lalu enter. Nah, di sini akun kita berhasil dibuat. Kembali ke halaman sebelumnya, yaitu kita klik file messenger, lalu klik domain, kita klik lagi, klik public, terus kita klik kelas Arambica A, terus kita upload file, select file. Ini kita akan mencari nama aplikasinya, yaitu Puskesmas. Kita open, lalu kita upload. Sini kita menunggu hingga terupload. Nah, di sini sudah terupload. Setelah itu kita ke tampilan sebelumnya, yaitu kelas Arambica A. Klik Puskesmas. Kita akan memindahkan semua file, yaitu kita centang semua. Terus klik remove, klik change, lalu pilih kelas Arambica A. Select this to close, klik move. Nah, di sini sudah ada semua. Sini database-nya masih error, kita akan memperbaiki. Kita kembali ke halaman sebelumnya, yaitu kita klik database. Ini database-nya yaitu RC dan username sama dengan database-nya. Kita copy saja, lalu password-nya. Terus kita create, kita cari buat tadi, terus kita enter. Di sini kita klik import sama seperti tadi. Di sini saya percepat aja ya cara mengimport file.
Sini kita sudah mengimpor. Sini kita pilih konflik, terus edit file, yaitu dengan nama Arzi. Terus kita copy nama yang tadi. Terus kita salin ke browser. Ini aplikasinya sudah berjalan. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.